Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto, dari NAX DNA Institute of Quantum Mind Technology, www.naxdna.com. Sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai rahasia getah sabda sakti, yang di dalam materi ini terkait banyak pelajaran ya, terkait dengan tenaga dalam, terkait dengan sabda gendam, terkait dengan penyembuhan, peningkatan kesadaran, keberlimpahan, kemudian juga terkait dengan ilmu ngemat atau modeling dan sebagainya ya. Banyak materi yang kita sampaikan dalam pelatihan ini ya. Saya tahu ada beberapa sahabat yang ketika baru bergabung ya, siswa baru ya, ketika bergabung dan melihat pelajaran yang saya berikan di materi basic, mereka merasa seolah-olah ini main-main gitu loh, seolah-olah yang saya berikan di materi basic ini nggak ada hubungannya dengan materi-materi inti gitu loh ya. Ngapain sih belajar deep trance relaxation, ngapain sih belajar meditasi gelombang cinta, ngapain sih belajar terapi Smith, Reiki Asalam, meditasi kristal, meditasi magnet uang, kejadian dan sebagainya, seolah-olah itu hanya nggak ada hubungannya dengan materi inti gitu ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang keliru ya. Ya. Dan kemudian ada juga yang berpikir inginnya itu seolah-olah instan gitu ya. Jadi belajar getah sabda sakti, pengennya saya kasih semacam pil ajaib atau semacam air ajaib, air sakti, begitu diminum langsung hebat, langsung sakti gitu kan ya. Jadi begitu dapat pengisian langsung sudah hebat, sudah dapat melakukan apapun ya. Ini juga adalah kesalahan dalam berpikir ya, kesalahan dalam mindsetnya, kesalahan dalam pola pikirnya yang menganggap seperti itu ya, karena mungkin terlalu banyak nonton film Aladdin, terlalu nonton banyak ngeliat sinetron gitu kan, sehingga seolah-olah keajaiban itu tiba-tiba gitu ya. Tidak ada asbab, tahu-tahu muncul keajaiban gitu aja ya. Nah, itulah pemahaman orang awam, pemahaman orang umum yang memang tidak ada ilmu di situ ya. Nah, Anda masuk ke pelatihan getah sabda sakti adalah untuk belajar ilmu, maka jadilah orang yang siap menerima ilmu ya. Pertama yang sudah pahami adalah bahwa apapun yang kita pelajari di sini ini adalah terkait dengan sebuah skill, sebuah kemahiran, sebuah keterampilan ya. Nah, kalau dalam pengalaman hidup Anda sendiri, silakan Anda lihat, adakah sebuah keterampilan yang instan? Apakah Anda tahu-tahu bisa menulis? Apakah Anda tahu-tahu bisa membaca? Apakah Anda tahu-tahu bisa naik motor tanpa paham teorinya, tanpa pernah praktek, tanpa pernah belajar? Semua keterampilan itu tentu kita pelajari, baik secara teoretis maupun praktek. Sebelum kita latih, sehingga muncullah kemahiran. Ya kan? Jadi kalau ada yang berpikir bahwa untuk belajar ilmu getah sabda sakti terkait dengan tenaga dalam gendam dan sebagainya itu instan, ya mungkin dia salah alamat ya. Mungkin saya akan cari aja di tempat lain dan saya akan tertipu lagi dan tertipu lagi dan tertipu lagi gitu kan. Karena banyak orang yang belajar ilmu seperti ini, belajar gendam, belajar hipnotis, belajar tenaga dalam, maunya instan. Efeknya apa? Dia habis uang banyak tapi malah nggak ada hasil gitu loh. Sama sekali tidak berhasil. Bahkan dalam keilmuan yang lain sekalipun, yang versi tradisional murni sekalipun ya, toh di situ juga ada prakteknya, ada latihannya. Bukannya Anda datang, terus kemudian diisi, kemudian suruh keluar langsung nepuk orang langsung ikut, enggak juga itu loh. Langsung dapat pengaruh orang tanpa mengerti rumusnya, strateginya, enggak mungkin itu kan ya. Jadi pasti ada sisi powernya dan juga sisi teknisnya. Karena ini adalah sebuah keterampilan, ya, sebuah keterampilan yang harus kita pelajari sejak awal, sejak dasar, sehingga kita menjadi yang awalnya tidak mengerti dan tidak tahu, akhirnya mulai mengerti, tapi belum dapat menjalankan, kemudian mulai belajar, ini pun masih belum mahir, sehingga akhirnya menjadi mahir, gitu ya. Jadi mulai dari unconscious incompetence, nggak ngerti dan nggak tahu, kemudian
conscious inkompeten, tahu tapi nggak bisa menjalankan. Kemudian menjadi conscious competence, tahu dan mulai belajar tapi belum mahir, akhirnya menjadi unconscious competence, ahli tanpa mikir otomatis, dan kemudian menjadi seorang master, gitu kan. Jadi semuanya itu bertahap, pelajaran itu bertahap, ya kan. Mulai dari paling basic dulu. Jadi nggak ada istilahnya belajar ini instan, ya. Kalau sekedar pembangkitan sih bisa instan, pembangkitan instan. Ketika itu juga saya bangkitkan inner power Anda, tenaga dalaman Anda, seketika itu juga Anda punya power. Tapi cuma sifatnya pasif, hanya sifatnya untuk bela diri, sifatnya untuk keselamatan, itu doang. Pembekalan itu doang. Tapi bagaimana power itu menjadi berdaya guna, bagaimana power itu bisa Anda gunakan untuk segala hal yang memudahkan kehidupan Anda, lah itu perlu pelatihan, perlu belajar, perlu sering praktek, perlu ngikutin pelajaran, menjalankan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, disitulah sehingga nantinya Anda menjadi seorang yang mahir, seorang yang master di bidang getar sabda sakti terkait dengan tenaga dalam, sabda gendam, ngemat, penyembuhan dan sebagainya, ya. Jadi semua itu ada skill, kemahiran, keterampilan yang butuh dilatih, dipraktekkan. Kalau hanya sekedar power dasar, sekedar untuk keselamatan aja, cukup Anda saya bangkitkan sudah cukup, ya. Kemudian saya berikan kuncinya, selamanya sudah cukup. Tapi untuk yang aplikasi lain terbatas, gitu ya. Kemampuan Anda terbatas. Terus kemudian pelajaran-pelajaran di level basic ini, ya, pelajaran di level basic ini bukan sekedar main-main, bukan sekedar saya untuk memperpanjang-panjang materi. Enggak, justru di sini inilah, di level inilah Anda itu saya bentuk pola energinya, saya berikan fondasi yang kuat sehingga nanti ketika Anda sudah mulai belajar hal-hal yang rumit, itu Anda bisa, itu loh. Ingat, ini adalah pelatihan keterampilan. Ya, pelatihan keterampilan Anda saya ajari step by step, mulai dari yang paling basic dulu sampai nanti Anda mahir, gitu kan. Dari yang mulai paling dasar. Ya. Anda harus belajar step by step-nya. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya berikan di level basic ini adalah sebagai fondasi dasar Anda, sebagai landasan awal Anda sebelum belajar masuk ke pelajaran-pelajaran yang lebih rumit, lebih sulit, ya, lebih butuh power, energi yang gede, keterampilan yang pintar, pemahaman yang luas dan sebagainya, ya. Perlu diingat bahwa dalam Getar Sabda Sakti ini ada 4 pilar, ya, 4 pilar gendam atau 4 pilar power gendam atau 4 pilar power Getar Sabda Sakti, ya. Satu yaitu prana atau kesadaran energi kita, kemudian cipta atau visualisasi, imagination kita, kemudian rasa, roso atau rasa atau sensualisasi, kemudian karsa terkait dengan sabda, sugesti, afirmasi, mantra dan sebagainya, ya. Jadi ada 4 pilar kita dalam belajar Getar Sabda Sakti ini, ya. Prana, cipta, rasa, dan karsa. Energi, visualisasi, sensualisasi, dan afirmasi atau sugesti atau sabda. Nah, di pelatihan dasar ini, di kelas basic ini, pelajaran dasar yang saya berikan kepada Anda itu tadi apa? Deep trance relaxation. Artinya apa? Anda saya ajari untuk terampil dan mahir mengakses pikiran bawah sadar Anda. Anda terlatih dan mahir untuk masuk ke dalam kondisi kesadaran pikiran bawah sadar dan mengakses dunia batin, dunia energi, dan dunia kuantum di situ, ya. Pendekatan kita dalam pelatihan ini adalah quantum transformation. Kita masuk dalam kondisi bawah sadar, itu namanya trans. Trans itu adalah kondisi kesadaran di mana pikiran sadar atau rasio itu off, ya, dengan menggunakan metode yang berbasis energi, kuantum, tenaga dan sebagainya. Makanya saya bilang quantum transformation, ya. Ini pelajaran sudah saya ajarkan sejak tahun 2009. Sejak awal dulu saya mengajarkan itu. Inti daripada materi pelajaran Aksdiana ya memang di situ, gitu ya. Walaupun aplikasinya ada ribuan, ada istilahnya dari satu ilmu ini bisa berkembang menjadi ribuan ilmu, ya. Oke.
Jadi pelatihan dasar yang Anda pelajari di kelas basic ini adalah sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat luar biasa sekali sebagai fondasi Anda nanti ketika masuk ke pelajaran yang lebih lanjut ya. Jadi di kelas basic ini Anda sudah harus mahir mengakses kondisi trans, Anda sudah terbiasa mengakses kondisi pikiran bawah sadar, bahkan dapat Anda lakukan dalam kondisi apapun dan dimanapun. Makanya kalau di pelatihan deep trans, Anda saja berikan anchor atau kunci-kunci atau password sehingga Anda mudah masuk dalam kondisi trans sebagai pelajaran dasar, ya kan? Satu, jadi di kelas basic ini saya ajari bagaimana mengakses kondisi kuantum trans kuantum atau trans energi. Masuk dalam kondisi trans, masuk dalam kondisi bawah sadar dan mengakses dunia energi, dunia kuantum, dunia batin kita, getaran batin kita yang terkuat. Satu, ya, itu adalah bekal dasar Anda yang nanti itu sangat penting sekali ketika Anda sudah mulai praktek yang pelajaran-pelajaran lebih tinggi, ya. Quantum transformation. Kemudian di pelatihan meditasi selanjutnya adalah meditasi gelombang cinta. Ini bukan masalah soal cinta-cintaan, itu hanya judul, ya, judul daripada meditasi yang saya berikan judul seperti itu karena terkait dengan bagaimana kita mengakses the unconditional love, cinta kasih tanpa syarat. Di sini kita belajar menaikkan vibrasi emosi kita setinggi-tingginya. Ya. Kalau Anda baca di materi-materi catatan saya, di e-book saya, di kelas basic ini sudah ada itu pengetahuan mengenai vibrasi. Yang mana oleh penelitian dari Dr. Hawkins, ya, terkait dengan the map of consciousness, emosi kita ini ada energinya dan ada levelnya, itu dibagi menjadi dua level. Yaitu level apa? Level force dan level power, ya. Level force adalah energi rendah, ya. Getarannya rendah, energinya rendah, itu force. Power adalah energi yang tinggi, itu power. Dibagi menjadi dua kubu itu, dua skala itu, dua bagian, ya. Dibagi seperti itu dalam tabel Hawkins. Nah, dengan Anda mulai belajar di meditasi gelombang cinta, terapi Smith, sampai keajaiban syukur, itu Anda sedang saya latih supaya Anda terbiasa dalam getaran vibrasi rasa sejati Anda di getaran yang tinggi, ya. Di mana dalam menurut skala Hawkins, ya, getaran power, ya, getaran yang positif atau getaran yang tinggi itu dimulai dari keberanian kita. Dari berani, kemudian netralitas atau kemurnian, kemudian kemauan, kekuatan niat kita, keikhlasan kita dalam menerima, kemudian kejernihan kita dalam berpikir, cinta kasih, kasih sayang, damai, dan juga kebijaksanaan. Kesadaran murni. Nah, itu adalah karakter-karakter vibrasi yang harus kita munculkan. Supaya apa? Supaya vibrasi getaran kita power, masuk dalam dimensi power. Sehingga kalau getaran vibrasi kita power, maka kita menjadi orang yang berjiwa kuat. Kalau kita sudah menjadi orang yang berjiwa kuat, getaran kita sudah kuat, sudah tinggi, maka kita dapat melakukan pemancaran, dapat mempengaruhi orang lain, dapat mempengaruhi makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi di sini adalah pelatihan dasar di situ. Jadi dalam pelatihan di kelas basic ini, Anda saya ajarkan untuk menaikkan vibrasi Anda setinggi-tingginya, supaya ilmu Anda ini menjadi ilmu yang positif, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang powerful. Kalau getaran-getaran rendah seperti kesombongan, ya, marah-marah, yang nggak jelas, ya, amarah, ya, terus kemudian keinginan atau nafsu, rasa takut, paranoid, ketakutan, kemudian kesedihan yang mendalam, apatis, ya, dan rasa bersalah, rasa dan sebagainya, itu adalah power daripada getaran-getaran yang rendah yang disebut dengan yang masuk dalam skala force. Lah, getaran-getaran rendah inilah yang kita bersihkan atau kita naikkan vibrasinya menjadi power. Dengan meditasi gelombang cinta, kita naikkan vibrasi rasa sejati kita, vibrasi emosi kita naik ke level cinta kasih tanpa syarat, the unconditional love. Kita bersihkan trauma-trauma negatif yang menjadi bibit atau benih munculnya getaran-getaran negatif, getaran-getaran yang menghambat kesuksesan dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran di kelas basic ini pertama tadi adalah bagaimana kita mahir dalam mengakses kondisi trans kuantum atau trans energi. Kemudian kita berlatih untuk meningkatkan vibrasi diri kita setinggi-tingginya
sehingga punya kekuatan untuk mempengaruhi siapapun, apapun, dan dimanapun, gitu loh ya. Jadi pelajaran dasar ini bukan pelajaran main-main, ya. Ini pelajaran serius karena terkait dengan pembekalan bagi Anda untuk masuk ke materi selanjutnya. Yang kedua, di sini juga sudah saya bekal dengan ilmu terapi. Sehingga jika Anda ada masalah, ada penyakit atau ada masalah itu sudah diselesaikan di sini. Sudah selesai di level basic. Tinggal level advance atau level master tinggal menyelesaikan sisa-sisanya. Itulah kenapa kemarin di status Facebook saya dan juga di artikel saya tulis mengenai begini. Praktisi getah sabda sakti yang kalau di ruqyah kemudian kesurupan, maka saya anggap dia nggak sempurna ilmunya dan nggak lulus, gitu loh. Kenapa saya bisa sampai mengatakan hal yang seperti itu? Karena apa? Orang yang sampai kesurupan, sebenarnya apapun fenomena-fenomena yang terkait dengan alam jin dan sebagainya itu bermula dari kondisi vibrasi kita, itu loh. Kalau vibrasi kita positif, maka yang datang kepada kita adalah energi-energi yang positif, malaikat-malaikat Allah, cahaya Allah, yang akan mendukung dan membantu kita. Tapi kalau vibrasi kita negatif, seperti dengan ketakutan, trauma, penyakit batin, iri, dengki, dan sebagainya itu masih merajai hati kita, maka yang datang adalah genderuwo, kuntilanak, dan segala makhluk-makhluk jelek itu yang membantu Anda, itu loh ya. Jadinya apa? Ya nanti kalau dulunya jadinya kesurupan kan? Karena yang mendukung Anda adalah makhluk-makhluk setan, gitu kan? Karena vibrasi Anda bergetar dari di vibrasi rendah. Nah, kalau Anda sudah bergetar di vibrasi tinggi, ya makhluk setannya nggak datang dong. Satu ya. Terkait dengan makhluk-makhluk gaib, nggak akan ada yang datang, nggak akan ada yang nempel. Karena apa? Karena vibrasi kita sudah tinggi, sudah bagus. Terus kedua, abreaksi yang terjadi ketika kita diruqyah. Jadi saat seorang masuk dalam kondisi trans, orang yang tidak terlatih masuk kondisi trans itu memang terkadang memunculkan fenomena abreaksi. Abreaksi artinya apa? Abnormal reaksi. Jadi abreaksi singkatan daripada abnormal reaksi. Yang juga bisa dinamakan juga dengan kerasukan ataupun kesurupan, ya. Bisa jadi menangis sejadi-jadinya, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, itu sebenarnya abreaksi. Juga dinamakan dengan kesurupan. Nah, kalau dalam hati kita sudah jernih, semua beban batin kita sudah plong, sudah terangkat semuanya, sudah bersih. Ketika kita masuk dalam kondisi trans, ya nggak ada lagi namanya abreaksi. Abreaksi itu terjadi karena memang ada letupan beban emosi yang selama ini tidak tersalurkan. Hati yang dipenuhi dengan beban batin terkait dengan masalah apapun, ya, baik dengan masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, atau masalah pergaulan dan sebagainya. Itu kalau dalam hati ibarat gas emosinya itu sudah di level threshold, ketika trans dia meletup, jadinya seperti itu abreaksi. Karena ada beban batin. Nah, dengan latihan-latihan semua yang tadi saya berikan, maka beban batin Anda itu sudah bisa dikatakan hampir nol gitu loh ya. Sehingga ketika Anda masuk dalam kondisi trans, Anda biasa, Anda nikmat, bahkan masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang positif, menikmati. Jadi kalau di ruqyah malah asik, malah nikmat itu loh. Dibaca bagi kita orang muslim dibaca Al-Qur'an malah seneng, malah khusyuk. Kalau kita pun bergetar hatinya, menangis itu menangis dalam rangka menangis terharu itu biasa. Enggak sampai muntah-muntah, enggak sampai kesurupan, supaya enggak lah. Karena apa? Karena kita sudah bersih. Batin kita sudah bersih daripada segala beban-beban batin. Jadi enggak ada ceritanya praktisi kita sabda sakti kemudian kalau di ruqyah kesurupan. Itu berarti dia selama ini mungkin enggak praktek. Pelatihan saya nggak praktek, bikin laporan-laporan palsu. Nah, terus ngapain kalau Anda sekedar gitu aja itu loh. Kasihan Anda sendiri kan. Jadi kalau seorang siswa itu sudah mengikuti pelajaran-pelajaran dari saya, di level basic ini saja sudah luar biasa. Hatinya sudah jernih, penuh dengan keikhlasan, beban batinnya sudah plong. Secara mental itu dia sudah sehat, itu yang terpenting ya, sudah sehat. Getarnya sudah naik ke level power. Kata-kata yang positif, penuh cinta kasih, dermawan, baik kepada orang, ramah, ya, penuh perhatian, suka membantu. Nah, itu kata-kata itu muncul gitu loh ya. Jadi
nggak ada ceritanya praktik Gita Sabda Sakti kesurupan. Kalau kesurupan berarti dia saya suruh ngulang lagi. Jelas-jelas dia nggak lulus, itu kan ya. Di situ ya. Jadi pelatihan basic ini luar biasa sebagai dasar Anda nanti sebelum melangkah ke yang lebih jauh. Anda sudah terlatih dan mahir masuk solusi trans, vibrasi Anda sudah meningkat setinggi-tingginya. Dan dengan meditasi, Anda sudah terbiasa melatih dan mengendalikan diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah terlatih mengendalikan diri Anda sendiri, secara otomatis nanti Anda akan mampu untuk mengendalikan orang lain. Ya. Jadi semuanya itu adalah proses. Ingat, pelatihan Gita Sabda Sakti dan semua materi yang terkandung di dalamnya adalah sebuah pelatihan keterampilan. Yang mana kalau Anda ingin terampil, ya harus belajar, harus praktek. Jangan baca-baca doang. Kalau cuma dibaca doang ya percuma dong. Beli aja buku di toko buku. Ya kan? Nggak ada gunanya. Harus dipraktekkan. Sehingga tujuan daripada pembelajaran ini tercapai. Dan Anda berhasil memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi Anda. Ya. Jadi berapapun uang Anda, bahkan kalaupun Anda membayar untuk pelatihan ini sampai 1 miliar sekalipun, tetap tidak bisa. Tidak bisa langsung Anda seketika itu juga langsung tepuk orang, langsung terpengaruh. Tidak bisa seperti itu gitu loh. Karena apa? Ini keterampilan. Jadi ilmu nurun, ilmu itu cahaya yang harus Anda terima dengan ikhlas sehingga ilmu ini bersemayam dalam diri Anda. Anda pelajari, Anda praktekkan. Oke, jadi pelajaran dasar ini terkait dengan apa tadi? Terkait dengan kita berlatih mengakses kondisi trans kuantum, trans energi. Kita mudah mengakses kesadaran energi. Nah, karena kesadaran energi ini sangat penting sekali nanti ketika Anda sudah praktek-praktek di latihan yang lebih rumit. Kalau di sini Anda lemah, nanti ketika Anda masuk ke yang lebih rumit, Anda nggak bisa. Gitu ya. Itu kedua, kita dijernihkan, dibersihkan dari emosi-emosi negatif. Vibrasi getaran-getaran emosi yang rendah kita sudah dinaikkan. Jadi, bagi Anda yang punya banyak masalah, yang punya sakit di dalam aspek mentalnya, sakit dalam masalah pikirannya, ya, ada banyak masalah dalam batinnya, hubungan sosial sebagainya, ataupun sakit terkait dengan keuangannya, lagi banyak utang, lagi rezeki seret dan sebagainya, itu semua sudah clear. Apa-apa yang menjadi setan yang menghambat hidup Anda, itu sudah clear, sudah pergi semua. Ya, karena getaran Anda sekarang sudah masuk ke getaran power. Jadi, apapun masalah Anda, apapun cita-cita Anda sebelum tadi ikut Gita Sabda Sakti, sebelum Anda ikut pelatihan ini, itu di sini sudah terjawab. Itu loh, ya. Yang banyak utang, yang sakit parah, yang ini itu, jalankan, praktekkan ini semua. Maka apa-apa yang menghambat itu akan bersih. Muncul kemampuan power mental yang baru sehingga Anda punya kekuatan untuk menyelesaikan apapun masalah Anda. Anda menjadi lebih sehat. Sistem energi Anda menjadi lebih bersih. Anda penuh keberlimpahan. Rezeki mudah datang. Gitu loh ya. Jadi, ini materi dasar yang harus Anda betul-betul Anda latih, Anda kuasai. Ini adalah rahasia Gita Sabda Sakti. Kalaupun nanti saya kasih materi yang inti, kalau yang dasar ini Anda luput, Anda lemah, maka nanti ketika masuk ke dalam materi inti, percuma. Tak ada guna. Anda saya berikan latihan, Anda nggak mampu praktek. Saya suruh katakanlah saya ketika karena ini ilmu praktek tuh ya. Jadi Anda wajib praktek. Pokoknya nanti sudah tiba waktunya saya beri pelajaran pemancaran Sabda Sakti. Itu harus Anda praktekkan, harus laporan. Dalam 1 hari itu Anda harus bisa katakanlah mempengaruhi orang sehingga orang itu ngikut apa mau Anda. Itu nggak boleh pakai ngomong gitu ya, nggak boleh pakai bicara. Jadi umpamanya orang di depan Anda lihat aja, kemudian Anda sabda dalam hati, umpamanya tidur, orangnya tidur itu. Nah, kalau dasarnya ini aja Anda nggak mampu, nggak ada kuasai, bagaimana nanti Anda mau praktek yang seperti itu gitu loh ya. Berat nanti ya di level inti itu ya pelajarannya kalau Anda tidak di sini di level dasarnya tidak betul-betul Anda pahami dan kuasai ya. Jadi saya ulangi kembali, saya ringkas ya pelajaran yang menjadi rahasia Gita Sabda Sakti ini ya. Tadi adalah 4 pilar Gita Sabda Sakti, yaitu prana, cipta, rasa, karsa. Dan di sini Anda sudah saya melatih itu semuanya
memperkuat kemampuan energi Anda sudah saya latih untuk terbiasa dan juga mahir mengakses kondisi trans energi. Yang kedua, vibrasi Anda sudah dinaikkan setinggi-tingginya, sehingga semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri Anda, semua masalah-masalah Anda sudah bisa dikatakan 90% diselesaikan. Beres. Penyakit hati, penyakit fisik, penyakit pikiran, penyakit keuangan, kerezekian, semuanya sudah dibersihkan hambatan-hambatannya. Penyakitnya sudah dibersihin. Lah, masalah proses pemulihan pokoknya juga proses ya. Mungkin sakit fisik, ada tumor. Ya 7 hari langsung hilang tumornya itu super ajaib kalau memang terjadi ya bahwa alam. Boleh saja itu terjadi ya. Bisa saja itu terjadi ya. Tapi secara umum kalau penyakit itu terkait dengan fisik itu proses. Juga demikian juga yang ada yang punya hutang sampai ratusan juta, miliaran dan sebagainya. Yang jelas di level basic ini apa yang menjadi Anda bernasib sial itu sudah dibersihkan itu loh ya. Yang membuat Anda bernasib sial sehingga punya utang sampai sekian juta nggak bisa bayar itu sudah dibersihkan. Sehingga Anda punya kekuatan baru untuk menata itu kembali semuanya. Rezeki Anda, pintu keran rezeki Anda yang tadi ada sumbat-sumbatnya sudah dibersihkan. Sekarang rezeki Anda sudah mulai lancar kembali sehingga Anda kemudian mampu untuk membayar hutang. Yang tadi punya penyakit fisik sudah dibersihkan hambatan-hambatannya sehingga sekarang penyakit fisiknya sudah mulai pulih, bahkan nanti sembuh total. Yang penyakit-penyakit mental, emosional itu sudah langsung bersih biasanya kalau di level basic ini. Yang beban batin, yang punya trauma ini itu, yang punya fobia itu langsung bersih di level basic. Ya, nggak usah nunggu level advance, di level basic itu sudah bersih semua. Nah, getaran Anda dinaikkan setidaknya vibrasi Anda menjadi vibrasi yang full power. Jadi satu, Anda terlatih masuk dalam kondisi trans energi. Kedua, Anda sudah mulai berlatih meningkatkan getaran vibrasi Anda setinggi-tingginya. Dua, skill dasar inilah yang menjadi dasar utama sebelum Anda masuk ke level advance. Makanya saya cek, kalau Anda sudah menyelesaikan 7 hari pelatihan, saya lihat sepertinya Anda 2 skill ini belum Anda pahami, belum Anda kuasai dan sebagainya, mindset Anda masih mindset kacau. Ya, kemungkinan besar Anda tidak saya naikkan kelas. Ini sekolah keterampilan. Jadi Anda harus betul-betul terampil di sini, berlatih. Kalau memang nggak ada yang nggak bisa, kalau memang ada yang ngerti, tanya, bertanyalah, ya. Kemudian kunci utama belajar di sini adalah kosongkan gelas, atau buatkan satu ruang khusus dalam hati dan pikiran Anda untuk menerima ilmu ini, ya. Kalau Anda datang ke kelas kita dengan banyak teori-teori dari luar Anda bawa masuk ke sini, percuma. Itu membuat ilmu yang saya berikan jadinya tertolak. Ikhlas terima materi yang dari saya, kosongkan cangkir Anda, buatkan satu ruang khusus untuk ilmu-ilmu dari Naks DNA, maka Anda akan dapat memahami, mengerti, Anda dapat menerima, mengerti, memahami, dan juga dapat merasakan semua praktek dan pelatihan yang saya berikan, dan akhirnya Anda menguasai dan menjadi mahir, ya. Jadi inilah rahasia dasar dari kita 11 sakti, yaitu satu, kemampuan kita dalam mengakses pikiran bawah sadar, kemahiran kita dalam trans energi, kemudian power kita menjadi semakin besar. Penyakit sudah dibersihkan, mental block, hambatan diri, fobia, kesialan, sengkolo, atau apapun itu namanya, energi negatif, itu sudah dibersihkan. Frekuensi vibrasi kita sudah masuk dalam skala power, sehingga rezeki menjadi berlimpah, lebih sehat, lebih bahagia. Orang melihat kita pun menjadi seolah-olah berubah, seolah-olah berbeda. Pancaran wajah kita menjadi penuh pesona, penuh harisma. Itu sudah muncul semua di level 1 ini, ya. Karena getaran kita sudah bagus. Orang yang melihat kita saja orang sudah melihat, wah, seperti berbeda, seperti ada perubahan. Beberapa teman mengatakan seperti itu, ya. Ketika saya belajar seperti ini, orang melihat, wah, kok tampak lebih muda, kok tampak lebih wibawa. Nah, itu yang sering ditulis teman-teman yang sudah ikut kelas kita, ya, yang sudah lebih dulu, ya, yang sudah belajar. Itu rata-rata mereka mendapat respon dari lingkungan yang seperti itu. Kan itu real, itu realita, ya. Jadi inilah rahasia dasar sebelum Anda nanti
belajar materi khusus, pembangkitan getah sabda sakti khusus, ya, yang lebih inti lagi. Kemudian cara-cara bagaimana menggunakan sabda sakti untuk memudahkan kehidupan, bagaimana melakukan teknik modeling dan sebagainya, itu nanti kita pelajari di kelas-kelas yang lebih advance ya. Yang penting bagi Anda sahabat yang ada di kelas basic ini, ikhlas terima materi pelajaran dari saya, pahami dengan sebaik-baiknya, kemudian jalankan setiap prakteknya apapun itu. Nanti Anda akan semakin mahir dan terampil, power Anda semakin kuat. Oke, saya rasa cukup sekian dulu materi dasar rahasia getah sabda sakti untuk pembekalan bagi sahabat di kelas basic gendon ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian sahabat semua. Terima kasih atas kebaikan hatinya mau meluangkan audio panduan ini. Saya doakan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, impian, harapan Anda semuanya terkabul. Saya harapkan mudah-mudahan Anda menjadi manusia yang lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera, dan rezeki Anda berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa di audio berikutnya. Saya Pak Edi Sugianto dari Gresik mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.